Setelah berhasil melalui pengejaran di chapter 2, Jim berhenti di toko senjata, memilih pistol dan senapan laras panjang beserta amunisi. Jim kemudian menelpon polisi rekanannya. Namun, polisi memberikan info yang lebih mengejutkan bahwa Jim mendapat tuduhan melanggar hukum karena menculik anak di bawah umur. Tanpa pikir panjang, Jim melanjutkan perjalanan dan memutuskan menginap di motel tua. Ia sudah kelelahan, bukan karena perjalanan, namun karena batinnya sudah lama sepi. Jim terbangun dan mengajak Jackson keluar mencari angin segar. Jim membiarkan Jackson bermain di halaman motel. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada resepsionis motel, di mana para kartel menyusulnya. Jim bergegas membungkam Miguel dan pergi. Tak lama, para kartel mendobrak pintu kamar mereka. Jim dan Miguel berhasil lari mendekati mobilnya yang sengaja diparkir di sudut motel. Para kartel tentu mengejar mereka, menuju semak-semak dan berteriak memanggil nama Jim. Jim menyuruh Miguel menunggu di mobil dan mengingatkan untuk tetap waspada. Sementara, Jim menyusul Jackson yang masih di sekitar kamar motel. Dari kejauhan, Jim melihat Jackson menggonggong dan melawan para kartel seorang diri. Di tengah perjuangan Jackson, tembakan terdengar keras. Peluru itu mengenai Jackson dengan keras. Perasaan Jim dipenuhi kengerian dan kemarahan yang tak tergambarkan, sedangkan ia sudah tidak punya waktu untuk berduka. Paginya, Jim dan Miguel menguburkan Jackson. Di sanalah, di sisi jalan raya, gurun yang sepi, mereka meninggalkan Jackson. Jim tampak kacau, wajahnya mengeras menahan emosi. Kehilangan Jackson terasa seperti kehilangan tali pengikat terakhirnya pada kehidupan normalnya. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah gereja. Melihat Miguel memiliki jiwa religius, ia meminta pendeta untuk mendoakan Maria, ibu Miguel. Menyaksikan itu, Jim hanya berkata dalam hati, "Aku tidak tahu lagi bagaimana melakukan hal yang benar." Mereka berhenti di tempat terpencil, jauh di tengah padang rumput kering. Insting Jim mengatakan bahwa ia harus memberikan pengenalan senjata ke Miguel. Jim dengan lembut membimbing tangan Miguel yang canggung, memastikan genggaman tangannya kuat dan aman. Ia mengajari Miguel cara melepas atau pengunci pengaman senjata. Perjalanan mereka mencapai utara. Mereka tahu konfrontasi terakhir sudah di depan mata. Jim mengeluarkan tas Maria yang berisi tumpukan uang. Ia tahu ini adalah uang kotor yang berlumuran darah yang membuat mereka diburu para kartel. Jim memberikan pengertian ke Miguel, kemudian membakarnya. Jim dan Miguel berkendara kembali. Tiba-tiba dari kaca spion ia melihat SUV kartel yang melintas. Jim menginjak pedal gas truk tuanya hingga mentok. Truk itu berguncang dan mengeluarkan asap kembali. Jim sadar bahwa melarikan diri hanya akan menunda yang tak terhindarkan. Ia harus melumpuhkan mereka sekarang. Ia menampilkan truk ke pinggir jalan, menyuruh Miguel berlindung dan menyiapkan laras panjangnya. Jim fokus dengan bidikannya. Tembakan pertama tepat mengenai pengemudi kartel hingga SUV itu tak terkendali. Bidikan kedua tepat di bagian roda yang membuat SUV itu terguling hebat dan nyaris hancur. Apakah para kartel mati dan akan berhenti? Kami lanjutkan di final chapter.